Sahabat JMSI dimanapun Anda berada, yang hari ini masih menggantung di awang-awang, untuk kemudian nonton, melihat, memperhatikan dengan menganalisa. Kira-kira ide apa lagi yang Warta JMSI Tubaba hadirkan untuk menambah inspirasi Anda semua. Kali ini saya berada di Tiuh Marga Mulyosari. Di Tiuh Mulyosari, di mana Tiuh ini baru punya 2 jejak kepala Tiuh. Artinya 1 periode plus 1 periode setengah, 1,5 periode. Dengan Bapak Kepala Tiuh Purwanto. Muda, gemar berkarya, dan kemudian juga bersahaja, tidak sederhana, tapi ganteng rupawan. Apa kabar Mas Pur? Sehat, alhamdulillah. Selamat pagi. Sehat juga dari JSMI. Iya dong. Iya. Ya Mas Pur, ini kita berada di mana nih Mas Pur? Ini kita berada di taman, tentunya di Taman Tiuh Mulyosari, yang notabene mungkin di pinggir jalan ya, ini di pinggir jalan utama. Di jalan utama. Di jalan utama. Ya. Ini di pinggir jalan utama. Taman ini punya potensi yang luar biasa menurut saya. Iya, nah, iya. Tapi sebelum kita bahas tentang kondisi taman ini dan rencana ke depan, boleh. Apa rasanya nih bercerita dulu nih, berkeluh kesahkah? Apakah bercerita dulu setelah jadi palo ini kayak mana ceritanya? Alhamdulillah, terutama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua sehat, terutama kita dikasih kesehatan sama Allah. Kedua kalinya saya sangat-sangat terima kasih kepada seluruh masyarakat Mulyosari yang telah mendukung pemerintahan saya, yang jelas di situ. Dengan selama 1,5 tahun ini saya sudah bisa berpikir bagaimana caranya kita itu apa ya Mas? Jadi udah mulai terpetakan lah ya. Terpetakan mana yang didahulukan, mana yang istilahnya bisa kita posisikan untuk membantu masyarakat kecil menengah ke atas, seperti itu. Mungkin dari infrastruktur terutama ya. Kalau seperti di suku 1 RK1 itu mungkin karena ini udah musim kemarau, alhamdulillah kemarin udah kita dari ADD itu udah kita bikin sumur bor Mas. Sangat apa ya? Karena memang ketika kita mau menyusun sebuah prioritas, program yang akan dilaksanakan, tentu kita melihat kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Betul. Jadi kalau di RK1 itu kenapa Mas kok bisa sumur bor yang dibutuhin gitu kira-kira? Karena selama ini RK1, RT1 itu kekurangan air bersih. Kekurangan air bersih. Iya, biasanya mengungsi kalau udah musim-musim kemarau itu. Musim kemarau itu. Wah, ngungsi kemana gitu. Tapi mayoritas mereka punya sumur pribadi sebetulnya ya, tapi tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Kadang sumur pribadi juga kemarau kering. Iya, kering di situ. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dengan adanya DD itu yang udah terrealisasi ini, saya sama masyarakat sangat-sangat bersyukur gitu maksudnya. Dan terus kemudian gini. Kan ini baru 1,5 tahun, artinya kalau 1,5 tahun itu kan selain merealisasikan apa yang memang sudah mungkin direalisasikan, kemudian kan juga terus melakukan pemetaan toh kan gitu. Nah, untuk pemetaan sendiri yang jenengan lakukan terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan, termasuk melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh Mulyosari seperti apa Mas? Mungkin kami di Tiuh Mulyosari ini kan untuk ketahanan pangan ini Mas ya, ketahanan pangan. Tentunya kita itu pokok itu ketahanan pangan itu. Karena apa? Sumber daya makanan di sini kan sangat melimpah. Aslinya melimpah. Betul. Tetapi dengan sangat ini ya mungkin kendalanya di air gitu. Iya. Di sini ada sawah? Ada, memang di sini nih saya sebelum jadi kepala Tiuh dulu, kepala-kepala yang dulu itu ada di situ diutamakan percetakan sawah Mas. Alih fungsi lah. Ya, percetakan sawah yang di situ dulu ada kebun sawit, kebun karet yang udah dibuka. Di situ mau diadakan percetakan sawah. Nah, sekarang ini saya lihat masyarakat sangat mengeluh hal itu karena selalu kekeringan, cuman musim penghujan. Karena itu
rusak itu Mas. Mm-mm. Bendungannya itu. Oh, bendungannya rusak. Bendungannya Jadi, rusak. air yang dibangun lewat embung yang dibangun itu harapannya itu nanti bisa menjadi serapan sehingga sawah-sawah yang ada di sekitar bisa terairi. Terairi dalam arti bukan sekali panen Ya, gitu, setahun 2 kali begitu. Ya, itu menjadi salah satu penyangga. Mulyosari ini dulunya adalah Tiyuh Margasari. Margasari dan merupakan salah satu penyangga ketahanan pangan khususnya di tanaman padi. Iya, tanaman padi. Saya masih ingat betul bahwa di sini termasuk ada rawa-rawa, ada sungai yang memang notabene ketika itu dicetak menjadi sawah itu menjadi hal yang baik. Iya. Nah, tapi kan gini Mas, sampai dengan hari ini apa Mas yang kira-kira kalau upaya setahun setengah kayaknya masih berat lah ya Mas mengupayakan itu bendungan. Iya. Tapi angan-angan ke depan Mas terkait dengan ketahanan pangan tadi. Saya minta untuk supaya dibantu Mas, dibantu supaya embungnya itu bisa berfungsi lagi dan dibenerin Mas. Itu aja. Itu parah ketika kerusakan. Itu sangat parah, air sudah tidak mau berhenti lagi, ngalir terus lolos, walaupun air ditutup udah lolos terus gitu. Saya lihat seperti itu karena kemarin saya sempat ngecek, masyarakat mengeluh, Pak tolong kalau sampean jadi kepala Tiyuh ini difungsikan kembali atau bagaimana supaya sampean ini, sayang loh Pak, di situ karet udah saya tebang, sawit udah saya robohkan, rencana pemerintah untuk percetakan sawah ini kayaknya gagal gitu. Kemarin kan sempat ngobrol dengan Ketua Abdesi Batu Putih. Katanya Pak Palo ini sedang berkomunikasi dengan Ketua Abdesi mencari solusi dan juga berupaya ini sebetulnya ketika mau difungsikan lagi atau mau dibangun ulang atau mau direhab itu mau seperti apa. Ya mudah-mudahan sebagai masyarakat kita bersabar sejenak, kita berdoa semoga upaya Pak Palo yang dibantu sama Ketua Abdesi ini nanti tumbuh bisa ada solusi di situ. Nah terus kemudian gini, secara ekonomi kan perlu penunjang nih. Nah gitu, penunjang. Ketika saya tadi pengen ngajak di balai, jenengan tiba-tiba di taman saja. Ada angan-angan apa Mas dengan taman ini Mas ke depan Mas kira-kira? Kalau taman ini angan-angan istilahnya apa ya? Kita mau bikin pagar untuk nama, papan nama, karena selama ini belum ada gitu. Saya lihat belum terrealisasi atau gimana itu ya. Papan namanya kan itu belum ada. Kalau itu dilihat harus ada apa namanya? Identitas. Terus di depan itu kita lihat dulu. Dari orang lewat kan udah tahu nih apa taman itu namanya sih, itu seperti itu kan, selama ini belum ada Mas, seperti itu. Terus kemudian ini kalau saya melihatnya secara pribadi ya, ini kan ketika dimanfaatkan untuk menggerakkan jiwa-jiwa UMKM kan ini sangat tepat sekali. Sampai dengan hari ini jenengan punya rancangan atau bahkan sudah berpikir ini arah ke sana? Iya, saya udah berpikir kalau bisa pasar ini bisa kita hidupkan lagi Mas. Bagaimana caranya itu? Kita minta tolong sama sampean bahwa pasar ini bisa hidup gitu loh, bisa menghidupkan UMKM di Tiyuh Mulyosari yang mungkin kalau Tiyuh-Tiyuh lain ada yang nggak punya pasar. Ini alhamdulillah kita udah punya pasar, punya taman. Ya harus kita manfaatkan, itu rencana saya seperti itu. Ya mungkin nanti kita bisa godok, kita bisa koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Iya. Dibantu dengan Ketua Abdesi untuk menyambungkan ke sana sehingga kita ketika mau melangkah itu betul-betul rule-nya jelas, aturannya tidak ditabrak. Terus kemudian juga goalnya itu adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat itu kan meningkat kan gitu. Jadi selama ini kan ini ya termasuk pasar keren teman-teman semuanya di Mulyosari ini. Ini pasar lama sekali, dan di Batu Putih ini cuman ada 2 pasar kalau yang saya salah tidak ingat. Satu itu pasar di Totokaton, yang 2 adalah di Mulyosari. Sementara Mulyosari ini ada 3 no Mas. Ada 3, satu lagi di Pancamarga. Pancamarga sama ini no, tempatnya Pak almarhum Margomulyo. Margomulyo juga ada pasar. Nah, artinya bahwa ini menjadi satu kesempatan bahwa Waikanan juga akan lebih dekat ke sini. Itu juga saya bilang begini Mas, kita itu perbatasan langsung dengan kabupaten lain yang mungkin apa ya, sangat berpotensi karena dari kabupaten lain itu selalu masuk ke sini. Nah, mungkin di sini bisa untuk support. Nah, mereka itu berhenti ngasuh di sini Mas. Makanya mau bikin parkiran atau di mana, karena nggak ada parkiran gitu.
betul. Ya, mungkin tempat dengan parkir gitu. dengan adanya taman inilah ya, dengan taman ini mungkin nanti bisa terfasilitasi. Yang jelas semua potensi yang ada itu, kekuatan yang ada kita gerakkan sama-sama. Gitu Mas Pur. Nah kemudian ini terakhir Mas Pur, harapan ke depan karena baru 1,5 tahun, masih tersisa 4,5 tahun lagi ke depan. Apa harapan jenengan Mas ke depan Mas? Harapan saya terutama di infrastruktur ini Mas. Karena mungkin jalan ya, karena jalan yang di depan rumah mulai dari Tugu 3 Berliani sampai tembus ke tempat Ketua Adipsi itu tadi yang sampan lewat. Ya, mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi itu yang udah kami ajukan ke sana. Tolong dibantu Mas untuk di ya istilahnya bagaimana lah di situ supaya bisa terrealisasi tahun 2023 ini. Ya, memang kalau kita lihat memang ini adalah jalur ekonomi ya. Jalur sangat-sangat ekonomi. Jalan kabupaten yang menghubungkan dengan Toto Wonodadi dan hampir masyarakat Mulyosari ini ada di sepanjang jalan ini. Nah, ya mudah-mudahan lah ke depan ya kita doa sama-sama. Dan mudah-mudahan siapapun yang mendengar podcast kita ini Mas Pur itu bisa ikut berinvestasi dan terima kasih untuk masyarakat Mulyosari. Ayo terus berkarya, dukung Kepala Tiyuhnya, semangati agar terus bisa berbakti untuk semua kesejahteraan masyarakat Mulyosari. Dan Mas Pur, untuk masyarakat Mulyosari yang luar biasa dan keren ini, mari kita sama-sama beri dengan salam Tubaba. Cek it out.